Pemirsa, kita punya beberapa berita soal kekhawatiran sejumlah pengamat pada anggota DPD RI. Saya kutip dari sejumlah portal berita di internet. Suarapembaruan.com menulis, minat masyarakat masuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI pada pemilu 2014 sangat tinggi. Dikhawatirkan hal itu berdampak negatif bagi lembaga tinggi negara tersebut. Pengamat politik Hanta Yuda mengkhawatirkan jika DPD RI memiliki kewenangan yang sama dengan DPR RI akan memiliki kecenderungan yang sama, termasuk kecenderungan negatif, yakni dorongan untuk melakukan korupsi. Jangan sampai DPD RI menjadi tempat pelarian politik dari para tokoh yang mendapat tempat kurang baik sebagai caleg DPR RI melalui partai politik. Kemudian antara Bali.com menulis, pengamat politik Universitas Pendidikan Nasional Undiknas Denpasar, Dr. Nyoman Subando menilai, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI tidak maksimal memperjuangkan aspirasi rakyat dari daerah ke pusat. Salah satu faktornya diduga karena beberapa anggota DPD berangkat dari parpol sehingga masih bingung membawa kepentingan parpol atau kepentingan daerah. Idealnya anggota DPD itu berasal dari tokoh masyarakat. Bu Yul, ini berangkat dari beberapa informasi tadi, ini tanggapannya bagaimana? Nggak salah. Nggak salah ya? Seperti apa? Jadi jangankan untuk DPD ya, Ya. untuk partai politik sendiri kadang-kadang kalau kita perhatikan udah di gedung parlemen ya adalah kepentingan, nggak salah Ya, sebenarnya. Cuman tadi inilah uniknya DPD. Makanya kalau ada orang bilang mengatakan menjadi anggota DPD itu adalah karena kekecewaan atau karena nggak terakomodirnya di partai politik, akhirnya pilih ke situ ya. Juga seperti itu. Jadi saya nggak menyalahkan itu. Nah ini pilihan. Ini pilihan politiknya. Tinggal tadi kepada masing-masing calon, apakah benar-benar pengen mengambil sebuah kesempatan atau momentum yang paling pas untuk berjuang, atau cuma sekedar mengikuti pandangan-pandangan tadi. Jadi kalau hari ini kita perhatikan memang banyak. Ada suaminya yang udah DPR RI, maka mereka jadi calon, hanya memanfaatkan suara gitu kan. Ini kan sangat disayangkan. Kadang-kadang mereka nggak punya kapasitas ke situ, nggak pernah berjuang bersama-sama masyarakat. Nah ini sangat menyedihkan sekali. Nah kita berharap masyarakat harus melek, harus melek secara benar-benar, pelajari benar apakah mereka calon-calon tersebut hanya sekedar numpang karena memanfaatkan ketenaran atau memang seorang pejuang seperti itu. Dan harus berani menentukan pilihannya. Jadi jangan kalau memang tidak Cuma gini Mas Willy, kadang-kadang masyarakat begini, bingung, terlalu banyak calonnya, udah pilih yang mana aja deh. Atau katakanlah pilih aja mereka-mereka yang banyak balihonya gitu kan ya tuh. Kadang-kadang itu yang terjadi. Cantik, yang ganteng dan sebagainya. Satu lagi tadi yang dibahas sempat diragukan adalah masalah korupsi. Ini beliau ini kan pernah menjadi anggota DPRD Surabaya waktu itu. Apakah potensi korupsi itu terbuka di mana di DPD? DPD enggak ya, karena karena DPD tugasnya DPR adalah mengatur masalah pengawasan, kemudian budgeting sama legislasi pembuatan undang-undang. Nah, sementara kalau DPD kan enggak. Dia merupakan sebuah lembaga yang khasnya memfasilitasi, yang sifatnya memberikan pertimbangan, kemudian masyarakat konsultasi. Jadi awal mula kenapa ada utusan daerah ini berangkat dari, kalau zaman dulu tuh raja-raja, itu kan dia punya lembaga pertimbangan nih. Nah, dulu kuat sebenarnya, tapi berhubung sekarang ya kita perhatikan memang kekuatan ada pada legislatifnya, sehingga otomatis ruang geraknya DPD juga dibatasi. Nah, tapi sebenarnya kalau DPD tadi punya gigi Mas, punya taring, punya kemampuan pressure yang kuat dan memahami fungsi dan tugas mereka, sebenarnya cukup signifikan kok. Artinya masyarakat kenal. Sekarang masyarakat nggak tahu siapa calon DPD mereka, siapa DPD mereka kan. Artinya mereka nggak tahu kemana mereka harus melapor, mereka harus mengadu. Mereka nggak mengerti. Belum maksimal berarti belum peran maksimal sebagai DPD-nya belum maksimal berarti Bu. Ini yang akan Bu yang diperjuangkan nanti. Minimal itu. Minimal itu. Saya pengen membuat sebuah warna lain bahwa DPD itu adalah tempat rumahnya rakyat Jawa Timur yang tidak melihat partai politik. Jadi kalau tadi dikatakan kenapa nggak maksimal karena mewakili partai politik, saya katakan saya pribadi, saya mewakili masyarakat Jawa Timur, apapun partainya Yuliani calon DPD-nya. Sudah lepas partainya. Partainya sudah lepas. Sementara ini sudah lepas. Baik Bu, nanti kita akan melanjutkan perbincangan kita. Baik pemirsa, di akhir segmen nanti saya masih akan berbincang dan ada sedikit kejutan untuk Ibu Yuliani. Jadi tetaplah bersama kami.